Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Munir di channel Momen Pajak. Baik, kesempatan kali ini kita akan melihat proses pengembangan dari EPBK versi 2 ya. Jadi sekarang sudah ada versi 2-nya. Apa saja kelebihan dari EPBK versi 2 ini? Fitur-fitur apa saja yang menjadi andalan ya dalam melakukan EPBK ini? Baik, langsung saja ya Bapak Ibu sekalian kita lihat apa saja pengembangan yang dilakukan di EPBK versi 2 ini. Jadi ini ada 6 ya, paling tidak fitur tambahan di EPBK versi 2. Nah, apa saja? Jadi yang pertama di EPBK versi 2 ini itu bisa melakukan PBK antar NPWP. Jadi kalau misalnya EPBK versi 1 itu hanya bisa atas NPWP yang sama, sekarang PBK sudah bisa dilakukan antar NPWP. Jadi nanti di sini di uraian yang akan diisi itu NPWP sebelum dan kita masukkan NPWP sesudah. Catatannya ya CM akan masuk ke KPP asal pembayarannya. Jadi eh, CM-nya akan masuk ke KPP di mana NPWP itu terdaftar ya. Kemudian penerimaan KPP NPWP tujuan dapat diisi dengan 000. Jadi misalnya NPWP tujuannya itu belum tidak ada NPWP misalnya seperti itu juga bisa diisi asal diisi dengan kode KPP. Jadi memungkinkan perpindahan antar NPWP. Dan yang kedua, fitur baru dari EPBK versi 2 ini itu ada bisa dilakukan penyetoran dilakukan pemindah bukuan dari KJS 300 ke 3XX atau 5XX atau 9XX ya. Ini biasanya kode ketetapan, bisa juga dari pembayaran-pembayaran lain. Nah, kalau misalnya kemarin itu belum bisa dilakukan pemindah bukuan dari KJS ini, tiga yang depannya 3 ya, ataupun 5 atau 9, sekarang itu sudah bisa. Jadi nanti diisi di uraian pemindah bukuannya, atau pemindah bukuannya dari mana kan ini udah otomatis nih, udah muncul langsung ketika kita masukkan NTPN. Jadi pemindah bukuannya itu kita pilih saja dia mau dipindah bukukan kemana. Nah, ini keterangannya. Jadi kalau dia dari KJS 3, itu setoran darinya kalau dulu itu tidak bisa, tapi sekarang itu sudah bisa ke tujuan PBK. Ini keterangannya ya. Kalau jadi ini ada masih yang tidak bisa, tapi ada yang sudah bisa. Jadi kalau setoran dari kode 3 dan 5 itu tidak bisa, tapi tujuannya itu bisa. Kalau 9 itu bisa bisa semua. Nah, yang ketiga, fitur baru dari PBK versi 2 ini itu juga bisa dilakukan PBK atas PBK ya. Jadi kalau misalnya atas PBK yang telah terbit itu terjadi kesalahan, itu ternyata bisa dilakukan PBK kembali dengan melalui EBPK ini. Nanti ketika akan memasukkan eh, apa namanya pilihannya itu ada nomor pembayaran, apakah melalui NTPN ataukah melalui PBK. Nah, kita pilih saja melalui PBK. Jadi PBK sudah bisa dilakukan melalui eh, apa namanya bukan hanya atas nomor NTPN tapi juga atas PBK. Jadi PBK dilakukan PBK kembali. Kemudian di sini ada fitur baru lampiran. Nah, lampiran ini itu apa opsional ya bisa dikatakan seperti itu ya. Dia tidak wajib. Jadi kira-kira apa yang diperlukan dalam proses permohonan PBK ini bisa dilampirkan. Kemudian yang paling penting di sini ada alasan nih. Kira-kira alasan seperti apa yang menyebabkan terjadinya PBK itu. Misalnya kesalahan tulis, kesalahan ketik, kesalahan input dan lain sebagainya. Kalau misalnya membutuhkan dokumen-dokumen yang eh, diperlukan ya bisa dilampirkan ya misalnya mau melampirkan bukti penyetorannya bisa juga di sini. Nah, catatannya di sini ada lampiran maksimal 2 mega non mandatory, lampiran dapat kembali download oleh WP. Bagi petugas lampiran dapat dilihat pada DMS viewer. Jadi petugas yang melakukan proses PBK ini melihatnya di DMS. Bagi wajib pajak ya tinggal diinput saja dan mungkin nanti bisa di-download kembali eh, lampiran seperti apa yang dilampirkan dalam proses PBK ini. Yang kelima, nah ini yang sangat penting dan berguna sekali bagi wajib pajak. Jadi kalau kemarin EPBK itu verifikasinya melalui eh,
sertifikat elektronik ya. Sekarang PBK itu verifikasinya hanya bisa juga melalui email. Jadi nanti ketika melakukan pendaftaran wajib pajak masukkan email. Nah, ketika melakukan verifikasi, maka wajib pajak memasukkan pilihannya dengan verifikasi email. Jadi kalau sudah dikirim verifikasi email, nanti kode verifikasi akan dikirimkan ke email ketika kita melakukan pendaftaran PBK tersebut, PBK tersebut. Yang terakhir di sini ada fitur baru yaitu draft permohonan. Jadi seandainya nih ketika kita sudah menginput data-data yang akan kita lakukan EPBK, tapi ternyata kita masih belum yakin juga, maka ada bisa kita menu simpan atau konfirmasi draft. Jadi ketika misalnya kita baru simpan dan kita ingin melakukan penginputan kembali, nanti sistem akan sudah membaca bahwa kita sudah pernah melakukan permohonan draft PBK dengan NTPN yang sudah disebutkan di sini dengan jumlah misalnya berapa banyak kepada NPWP apa. Jadi ketika kita misalnya ingin menginput dengan NTPN yang sama, ya dia sudah akan langsung membaca. Kalau tadi kita simpan dalam bentuk bentuk draft. Jadi belum kita kirim tapi kita sudah simpan. Nah, ini Bapak Ibu skema permohonannya. Divalidasi data draft permohonan sebelumnya. Jadi ditemukan draft permohonan sebelumnya misalnya validasi nilai jika sesuai ya, karena notifikasi ditemukan, draft digunakan akan dimunculkan dalam draft ya. Ini apa namanya verifikasi draft tadi. Ini saja mungkin yang menjadi bagian penting ya dari beberapa fitur baru dalam aplikasi EPBK ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, dan juga silakan untuk komentarnya kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.